Model pembelajaran Project-Based Learning. Model pembelajaran Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengajarkan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya, sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Prinsip model pembelajaran PJBL yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata, realisme, aktivitas learning, umpan balik, diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Yang terakhir ada keterampilan umum. Karakteristik model pembelajaran PJBL. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Nah, yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, ada proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Dan selanjutnya, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Kemudian, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Peran guru dalam model pembelajaran PJBL. Yang pertama, yaitu mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. Memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat sesuai dengan perkembangan kelompok. Selanjutnya ada memastikan bahwa sesi diskusi kelompok diakhiri dengan evaluasi mandiri. Kemudian menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. Dan selanjutnya memonitor jalannya diskusi dan membuat catatan tentang berbagai masalah yang muncul dalam proses belajar. Menjaga motivasi peserta didik. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada hari ini dan menginformasikan bahwa topik yang telah dibuat merupakan suatu hasil berkreasi dalam membuat karya 3 dimensi sesuai dengan jenis interaksi ekosistem dapat digunakan sebagai pengalaman siswa dalam meluangkan kreativitas saat proses pembuatan, dan juga tugas proyek ini membuat siswa lebih mengerti materi yang ia pelajari dan sulit untuk dilupakan. Prinsip reaksi guru terhadap perilaku siswa adalah guru dan peserta didik melakukan refleksi dan mengevaluasi hasil kerja pada hasil proyek yang sudah dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja dalam proses pembelajaran. Sistem pendukung berupa proyek yang dihasilkan, dampak instruksional yang yaitu meningkatkan cara berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk mengerjakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dampak pengiringnya yaitu yang pertama, meningkatkan cara berpikir kritis, dan yang kedua, melatih peserta didik bertanggung jawab terhadap proses yang dihasilkan.
Selanjutnya, pengujian hasil. Guru meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil proyek pembuatan produk 3 dimensi sesuai dengan jenis interaksi ekosistem. Setelah itu, guru melihat dan membimbing proses pemaparan hasil pembuatan produk 3 dimensi sesuai dengan jenis interaksi ekosistem yang dibuat siswa, serta mengukur ketercapaian standar dari segi bentuk, kerapihan dan kreativitas siswa dalam membuat. Dalam hal ini membuat prinsip reaksi guru terhadap perilaku siswa, yaitu guru membantu keterlibatan peserta didik dalam membantu membahas tentang kelayakan proyek yang telah dibuat. Sistem pendukungnya adalah proyek yang dihasilkan. Dampak instruksional dari sintak ini adalah siswa mampu menghasilkan sebuah proyek atau karya yang realistis. Dampak pengiringnya yaitu mampu mengembangkan keterampilan dan kreativitas siswa. Keunggulan dari penggunaan model pembelajaran PJBL ini adalah yang pertama, belajar mandiri, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks, dan juga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, ada berkolaborasi atau meningkatkan kolaborasi yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi antar teman satu kelompok. Yang ketiga, ada belajar personal yang meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik mempelajari dan mempraktikkan dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lainnya seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kelemahan dari pembelajaran PJBL ini adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk meningkatkan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk membeli bahan dan alat yang digunakan untuk membuat suatu proyek. Yang ketiga, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi, akan mengalami kesulitan terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, ada mungkin peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok. Dan yang terakhir, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan.